dan perangkatnya dari dinas terkait ya, ada Satpol, ada DSDA, Bapak Ibu sekalian ya yang berada di Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Sinambung. Hari ini kita sama-sama kumpul di sini, tadi disampaikan oleh Pak Camat, yang mana menindaklanjuti tadi ada beberapa permasalahan terkait dengan pemanfaatan sungai ya, Kalimati yang ada ya, di situ. Perlu saya sampaikan ya sebagai pendahuluan ya, Citarum Harum itu dibentuk 2018 ya, PPS ya, masuk surveinya. Terus dan satgasnya adalah gubernur ya sebagai Citarum Harum ya satgasnya. Beliau karena apa? Karena permasalahannya adalah permasalahan yang ada di wilayah provinsi Jabar. Terkait apa? Terkait dengan aliran sungai Citarum Harum. Tentunya kalau berbicara Citarum Harum itu tidak hanya Citarumnya, berarti kita dari induknya, anaknya, cucu sampai dengan cucunya. Ya, itu yang di sini. Kebetulan di Bandung atau di kota Bandung cukup banyak ya aliran-aliran sungai yang ada. Itu akan dikembalikan fungsinya. Kalau kita melihat saat ini sekarang, fungsi aliran sungai itu yang pemanfaatnya bukan untuk tempat bangunan atau bangunan secara fisik atau yang bersifat bangunan ya. Itu kita tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sepadan sungai itu tempatnya untuk ruang terbuka hijau. Ya, itu kita inikan. Kenapa ruang terbuka hijau dan kita kembalikan fungsinya lagi aliran sungai? Kita melihat sekarang sungai itu ya yang harusnya menjadi sumber penghidupan ya buat kita air kan. Sekarang kita tidak bisa manfaatkan. Karena apa? Kualitas dari airnya sendiri ya dari baku mutunya ya, dari indeks kualitas airnya tidak bisa. Kenapa? Yang tadi masalah limbah. Ya, dari limbah domestiknya, limbah industrinya, kotoran hewan, sampah, sedimentasi. Ya, sedimentasi berarti ini penumpukan tanah yang sekian puluhan tahun. Ya, sehingga yang tadinya itu kali bentuknya sudah hilang, tidak ada, ditempati oleh beberapa masyarakat yang hampir ditempati oleh bangunan-bangunan yang tidak layaknya pada kapasitas yang ada di sungai. Kenapa terjadi demikian? Ya memang dulunya sungai itu ada. Dulunya ada. Semakin tahun, ya, masyarakat juga semakin bertambah, ya, masalah infrastruktur juga makin bertambah. Kadang-kadang itu hilang dengan sendirinya, ya, hilang dengan sendirinya. Tapi data secara pemerintahan, update yang ada baik dari BPS, ya, fungsinya sudah 2023 itu tetap masih diketahui ada. Ya, data ini saat sekarang ini sudah itu dengan terjadinya situasi sedimentasi penumpukan, ya, rata kondisi yang ada di Babakan Penghulu sekarang itu kan kondisinya sungai sudah tidak berfungsi ya karena sedimentasinya sudah cukup padat. Kemarin kita melaksanakan peninjauan sudah difungsi alihkan untuk bangunan-bangunan yang bukan pada kapasitasnya ya itu di dalam sungainya ya bukan di pinggirnya lagi berarti sudah di dalam sungainya. Kita melihat Gede Bage sering terjadi musibah banjir ya kalau musim penghujan banjir lah. Karena apa tadi? Drainase yang fungsinya untuk aliran sudah disalah manfaatkan perannya di situ. Kemarin juga kita lihat banjir, belum lagi teriak banjir itu tadi tidak berfungsi. Itu. Terus berikutnya kita memberikan pemahaman untuk sosialisasi ini terkait dengan hal ini. Ya. Kita meminta mengembalikan fungsinya lagi. Kita akan laksanakan nanti program untuk pengerukan lagi sungai itu. Sehingga nanti paling tidak mengurangi situasi permasalahan yang ada dari terhambatnya saluran atau drainase yang selama ini sudah tidak berfungsi. Ya, itu yang kita lakukan. Terus berikutnya kalau kita bicara lagi memang sungai itu punya peran. Ya, sungai itu punya peran, bukan perannya kepada hal untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan secara bersama. Ya, kira-kira begitu ya singkat saja dari kami. Nanti dari fungsi BPWS akan lebih menyampaikan lagi secara teknisnya ya, terkait dengan rencana untuk penataan atau fungsi kita kembalikan lagi untuk Kalimati. Selesai saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko dari Kementerian PUPR khususnya mengenai BPWS Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Harum. Kami persilakan. Terima kasih.
Yang terhormat Bapak Camat, seluruh SKPD Kota Bandung, Sektor 22, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili atas nama BPW Citarum dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan Oxflow Cisarangan yang saat ini lokasi tersebut dikatakan sebagai sungai mati. Jadi yang menjadi dasar kami adalah Undang-Undang Nomor 38. Ini yang salah satu di dalamnya itu siapapun tidak boleh mendirikan bangunan di sepadan sungai maupun di sungai. Yang kedua, tidak boleh mengurangi daerah aliran sungai. Itu yang menjadi dasar kami. Jadi sekali lagi kami dari BPW Citarum mohon maaf bila Bapak Ibu sekalian yang sekian lama ada yang menempati di sepadan sungai atau mungkin ada yang di atas sungai, kami atas nama pemerintah akan mengembalikan lahan tersebut sebagai kepentingan bersama. Salah satunya nanti akan dijelaskan oleh teman kami pembangunan tersebut seperti apa. Tujuan kami adalah untuk mengurangi nanti genangan banjir yang ada di seputaran Gede Bage. Jadi tanah tersebut akan kita kembalikan sebagaimana fungsinya sebagai sarana olah potensi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin nantinya terdampak, terutama terkena ya kalau terdampak, yang terkena pembangunan tersebut kami mohon maaf. Tapi yang menjadi dasar kami adalah Bapak Ibu sekalian yang di tanah negara. Makanya nanti setelah pengumpulan data kita akan cross check ulang dengan BPN. Siapapun yang mempunyai legalitas itu pasti tidak akan kita ganggu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang mungkin selama ini sudah menempati tapi tidak punya legalitasnya, kami berharap itu akan dikembalikan negara dengan pertimbangan bahwa hal tersebut akan menjadi kepentingan bersama untuk mengurangi genangan air yang ada di Gede Bage dan sekitarnya. Itu yang menjadi dasar kami Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian mengerti apa yang menjadi tugas kami di pemerintah untuk menanggulangi hal-hal yang terjadi di Gede Bage, terutama banjir, sebagai kepentingan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari RW 04 RT 01. Kebetulan tanah saya ini cukup panjang dari sepadan itu Pak ya, dari pabrik roti sampai dekat jembatan yang mau ke Rumah Andalus ya, Bebedahan. Itu cukup panjang, mungkin sekitar 1000 lebih kalau kita lihat panjangnya, dan masih tanah kosong. Nah dulu itu ketika kami melakukan pengukuran, kebetulan orang itu peninggalan orang tua dan orang tua sudah nggak ada. Istilahnya berbagi dengan kakak. Pas saya pematokan itu ada yang kurang, ternyata entah karena itu belokan ya antara pabrik roti dan kontrakan saya, jadi terus gitu. Jadi berkurang ukuran tanah saya, terutama pas yang di pensil tanah saya, yang mana yang luas setengahnya lagi adalah yang punya kakak. Kebetulan kemarin tuh karena si pengukurannya kurang itu Pak, sampai sekarang itu masih atas nama almarhum Bapak, tapi kami ada legalitasnya, ada dari surat ahli waris kematian kedua orang tua saya udah ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya lebih kepada Bapak BBWS. Kebetulan saya dulu di PU Pak, PU Kota Bandung. Saya dulu merencanakan sebelum adanya tol air itu kita mengadakan perencanaan dulu dengan Insinyur Bayu itu crossing dari pom bensin, karena itu cekungan yang paling rendah kalau di Gede Bage ya, cekungan yang paling rendah. Kami dulu akan membuat crossing dari sana ke Babakan Bangkulu sini. Itu dulu sebenarnya ada kali kecil ya, deket apa sih namanya, kayak Putri ya dulu mah, itu ada kali kecil.
kali tersebut itu nyambung ke area Rukun Mulia ini, Pak. Ya, di dalam peta saya dulu dengan sebelum dari proyek irigasi Jawa Barat ya, sebelum ini saya dulu dapat peta dan itu ada kali. Cuman dulu karena warga tidak mau demo protes, akhirnya si crossing tersebut tidak ditiadakan, gitu. Jadi akhirnya tidak ini. Karena kalau menurut saya gini, ketika beban air terlalu tinggi, ya, kalau Bapak bebankan semua ke aliran Cisaranten Kidul, Cisaranten kali Cisaranten yang pinus, ya, bagus, itu bagus juga. Cuman alangkah bagusnya kan kalau ilmu bangunan air itu ketika beban air terlalu tinggi, kita harus mengurangi beban itu dengan berbagai penjuru. Salah satunya mengatasi banjir yang di belakang Pertamina. Itu yang saya tahu kali kecil. Semakin kecil itu kali. Nah, padahal kalau kita lihat radius dari titik ya. Sekarang topoksinya adalah yang di area pada sungai. Oke, iya. Jadi jangan kita melebarkan kemana-mana karena masih ada. Iya, ya, itu kan itu lintasan ke kami maksudnya. Nah, apakah itu nanti tidak akan melintas yang bisa kami permasalahkan ketika nanti dinormalisasi dari pihak PWBS, apakah ke kami tidak akan banjir? Apa ada penguatan kirmir? Satu itu ya. Apakah ke kami tidak akan banjir karena kampung kami di bawah, sungai di atas kirmirnya. Itu. Dan kami sendiri tidak memerlukan wisata. Kami saklek. Kami hanya untuk mengatasi banjir. Ya, kami tidak memerlukan tempat wisata, Pak. Kami memerlukan bagaimana daerah kami, karena kami tiap hari juga ke Soekarno-Hatta melewati ya. Bagaimana itu tidak banjir dan ke tempat kami pun tidak banjir. Itu aja. Jadi kami pun ya maaf Pak ya, saya ngomong seperti ini karena kita dari selesaikan, kami tiap hari melintas ke sini. Jangan sampai itu juga nanti banjir. Daerah kami bawah loh. Saluran air rumah tangga juga ke bawah, tidak bisa ke sungai itu. Termasuk kos-kosan saya ke bawah, ada dekat, tidak ke sungai itu. Itu. Kami senang dengan adanya normalisasi ini Pak, karena fungsi daripada sungai ya itu ada aturan kan, harus difungsikan kembali. Kami sangat dukung. Bukan kami tidak mendukung, kami sangat dukung. Cuma nanti yang saya takutkan karena saya punya tanah pribadi, apakah nanti tidak akan ada luapan air, itu aja. Kan kalau udah terjadi banjir kan kami nanti yang ya istilahnya masyarakat lah yang dirugikan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dede Pak. Saya RW 02, tinggal di pinggir sungai. Lahir tahun 77. Generasi terakhir yang mandi di sungai. Tahun 2016 yang bentuk gerakan peduli sungai. Sebelum kita turun di Bandung, kita sudah melakukan gerakan peduli sungai. Kita head to head dengan SS Pak. Anak saya emang ya, kalau nggak salah SS itu, yang tes di sana itu yang udah 20 tahun, tidak ada yang menggubris, tidak ada yang berkat, kita ngasih peringatan. Kita cuma 3 orang, tapi alhamdulillah kita sukses mengeksekusi itu, hanya 3 orang saja. Saya ingin menegaskan Pak, terkait dengan kali mati yang melintas di RW 2, 3 kali, bukan oleh warga. Matinya kali dimatikan, kan alirannya dialihkan. Biar cepat, dia kali otomatis kali itu mati. Karena bukan karena sementasi, bukan. Otomatis mati. Karena mati, warga dengan antusias swadaya memanfaatkan dan merawat kali itu. Merawat. Dipercantik. Kebayang Pak kalau nggak dibiarkan kali mati tidak dipercantik? Ini yang buang hajat langsung ke situ Pak. Kita tutup. Salah Pak tetap ada. Atasnya kita bangun pasum. Ingat ada taman. Ada taman di 2 RW, 2 dan 3. Ada gedung serbaguna. Manfaatnya jangan ditanya. Manfaatnya jangan ditanya. Itu tempat belajar, tempat olahraga, tempat kita saling mengenal, mengakarkan diri. Dan itu RTH, ruang terbuka hijau. Jadi sudah jadi RTH sekarang itu Pak. Yang saya ingin tegaskan itu masalahnya. Terkait sekarang itu memang wilayah PBWS, apa silakan saya tahu itu. Karena warga membangun bangunan yang permanen itu kan itu kali mati.
Kita tidak melanggar aturan, kecuali kalau ini ada sungai, kita di atas, ada baru ya, kita melanggar. Ini kali mati kita manfaatkan. Kita tahu risikonya, suatu saat pasti akan dibongkar. Itu tidak masalah, kita sudah siap. Kita hanya memanfaatkan, memperindah itu. Itu sudah dipercantik, Pak, lihat ada taman. Mesti lihat atas. Jadi bukan oleh warga dimatikan, warga tidak melanggar hukum di daerah situ. Karena kita memanfaatkan percantik. Siapa orang akan kagum lihat itu, indahannya dirawat. Tiap hari dirawat tuh ya. Disirami, disapu, berapa biaya operasional kalau diuangkan ya swadaya itu. Jadi manfaat itu luar biasa kali itu Pak. Sekarang kalau mau diaktifkan kembali karena ada hal mungkin yang lebih urgent, kita sebenarnya dulu saja. Syaratnya harus jauh lebih baik dari kondisi hari ini. Syaratnya itu ya tetap. Dan kedua, jangan sampai menimbulkan resiko Pak. Jangan banjir atau ada apalah misalkan ya. Ada dampaknya, jangan sekali berbicara hari ini gini nih udah hasil riset katanya para ahli itu juga kalau air para ahli itu yang mengarang bukan mang tukang. Pipis itu masuk pertama yang dekat areal bypass yang pinggir sungai. Itu nanti di situ dibangun mesin pompa Pak. Jadi tidak ada air yang akan masuk dari sungai ke Oxbow. Jadi kita terfokus dari buangan air yang berkumpul di Gede Bage, ditampung di Sungai Mati, dibuang menjadi dua. Pertama buangan limpasan secara alami, yang kedua dibantu pembuangan secara mesin, jadi pembuangan. Itu yang menjadi gambaran pertama. Yang kedua, nanti juga akan ditata mana yang menjadi arena wisata atau sarana olahraga warga. Ini akan ditata Pak. Desainnya sudah pasti ada nanti. Jadi kita tidak meninggalkan hal-hal yang sudah ada, tapi nanti akan ditata akan menjadi lebih baik. Dan syukur area tersebut itu bisa menjadi area wisata Pak. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi dari pihak PBS itu yang kita sampaikan. Sekali lagi kami minta support dan dukungannya. Semoga kegiatan ini berharap di tahun 2022 ini bisa terlaksana. Terima kasih kepada Pak Joko. Langsung aja Pak. Jadi begini Pak, nama saya Pak Rizak dari Perencanaan Umum PBB Citarum. Program ini dibuat untuk mereduksi atau mengurangi banjir di sekitaran Gede Bage, khususnya di Kaupan Gede Bage yang selama ini sering terjadi. Ada banyak option yang akan kami lakukan, Pak. Termasuk itu normalisasi sungai dan pembuatan kolam retensi. Kebetulan di kami itu ada rencana 3 pembuatan kolam retensi. Nah, dilihat dari skop plan aksi yang sudah kami buat dengan muspida lain, target utama adalah percepatan pembangunan Oxbow di Kalimati Sungai Cisaran. Nah, skemanya adalah nanti akan dibuatkan sebuah gorong-gorong, kalau kita disebut drainase di samping sungai, di samping jalan Soekarno-Hatta menuju arah gedung koperasi. Nah, di sana kita memanfaatkan jalan yang sudah ada dan dibuat lagi gorong-gorong, nanti masuk ke Oxbow Sungai Cisaran. Apa fungsinya Oxbow itu? Nah, nanti Oxbow itu berfungsi sebagai area tampungan. Kenapa harus ditampung? Dengan kalau air, kalau kita langsungkan ke sungai atau luber, diharapkan luberan-luberan itu bisa ditampung sementara di Oxbow tersebut. Nanti Oxbow itu akan kami buat seindah mungkin, dibuatkan jogging track, dibuatkan fasilitas umum yang memenuhi yang standar yang biasa dilakukan. Nanti kalau penuh, pertanyaannya kalau penuh gimana?
Nah, Oxbow itu rata-rata memiliki rumah pompa. Fungsinya rumah pompa itu ketika isi air sudah melebihi level yang sudah ditentukan menurut desain, nanti akan dipompa, dialirkan ke sungai terdekat. Kebetulan yang sangat bagusnya lagi, Oxbow tersebut dekat dengan sungai Cisaranten Baru. Secara desain ini sangat bagus. Beda tingginya sudah memenuhi, mau dibuang sebelum rel kereta api atau sesudah rel kereta api, desainnya bagus. Jadi studi kami, Oxbow Cisaranten ini dapat mengurangi atau mereduksi banjir yang ada di sekitaran Soekarno Hatta. Intinya seperti itu, Pak.